Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan kita Sabtu 19 Agustus 2023. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan diambil dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai dengan 29. Dalam bacaan ini Yosua menantang umat Israel. Kepada siapa mereka akan beribadah? Yosua mengingatkan Yahweh yang telah membimbing nenek moyang mereka keluar dari Mesir, senantiasa menyertai mereka. Yosua menantang agar umat memilih kepada siapa mereka akan beribadah. Akankah kepada Yahweh atau dewa-dewi lain yang ada dan dipuja oleh suku-suku lain? Dan umat menegaskan bahwa mereka akan tetap beribadah kepada Tuhan Yahweh yang menuntun nenek moyang mereka keluar dari perbudakan Mesir. Sekalipun Yosua mengingatkan bahwa tidak mudah, karena Tuhan Allah itu cemburu dan tak akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa bila umat meninggalkan Tuhan dan beralih kepada Allah-Allah yang lain. Namun bangsa Israel menegaskan keyakinannya, kami memilih Tuhan dan beribadat kepadanya, dan jauhkanlah dewa-dewa asing dari antara mereka. Kemudian ditandai dengan perjanjian kesetiaan Israel kepada Yahweh. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan, janganlah menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia memberikan berkat kepada anak-anak itu dengan meletakkan tangan di atas kepalanya. Karena anak-anaklah yang empunya kerajaan surga. Kebiasaan memberkati menjadi penting bagi Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, saya akan mengawali dari bacaan yang pertama. Seringkali bangsa Israel tergiur oleh suku-suku tetangga dan termasuk dewa-dewi mereka. Kalau dibiarkan menjadi bahaya bagi orang Israel untuk meninggalkan Yahweh. Maka Yosua sebelum meninggal ingin menantang mereka, menegaskan kembali komitmen mereka akan Yahweh. Dengan menyadari penyertaan Allah dan berkat Allah bagi Israel, Yosua mengajak umat untuk tetap berpegang pada Yahweh dan segala hukum
aturan, sabda, dan kehendaknya. Umat diingatkan bahwa Yahweh telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Diharapkan orang mengenal, menghidupi, mengerti campur tangan Allah kepada nenek moyang mereka, dan harapannya mereka tetap setia pada janji setia kepada Yahweh. Musa, Yosua, dan para pemimpin Israel selalu mengingatkan kebaikan Yahweh bagi bangsa terpilih. Harapannya setelah mengerti kasih Allah, dibalas dengan kesetiaan untuk menjadikan Yahweh Allah mereka selamanya. Tetapi diingatkan oleh Yosua, tidak mudah. Tetapi kalau setia akan tetap didampingi, disertai, dilindungi oleh Allah. Dan pilihan Israel waktu tepat mengandalkan Yahweh di atas segala-galanya, dan dijauhkanlah untuk menyembah bangsa-bangsa lain atau allah-allah bangsa lain. Mereka tetap ingin beribadah hanya kepada Yahweh. Menjadi pertanyaan kita yang pertama, bagaimana dengan kita yang juga sudah dipilih, dibebaskan dari belenggu dosa? Apakah kita tetap mengandalkan Dia di atas segala-galanya, ataukah kita tergiur oleh dewa-dewi, allah-allah yang lain? Allah yang lain berarti saya menggantikan Allah yang benar dengan sesuatu menurut pandangan kita. Bisa jadi ketamaan, kekuasaan, kekayaan, harga diri, dan sebagainya. Sehingga tidak lagi mengandalkan Allah. Itulah dewa-dewi kita sekarang ini. Maka saya mengajak kita semua untuk menyadari kebaikan Allah dan tetap mengandalkan Dia di atas segala-galanya, agar akhirnya kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat yang datang dari Allah. Anak-anak yang menjadi representatif dari kesetiaan, kepolosan, kejujuran harus kita teladani agar kita pun menjadi pemilik kerajaan surga. Dengan bersikap seperti anak-anak, kita akan mudah untuk mengandalkan Allah di atas segala-galanya, di atas ego kita, kedagingan kita, dan keduniawan kita. Maka kita ambil sikap rendah hati, mengandalkan Allah di atas segala-galanya, agar kita pun mendapatkan kasih karunia Allah. Semoga akhirnya kita sungguh diberkati Tuhan, karena mengandalkan hanya Dia di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, semoga kami senantiasa Kau sadarkan akan penyertaan, pendampingan, bimbingan-Mu, sehingga kami hanya mengandalkan Engkau di atas segala-galanya.
berani untuk tidak tergiur oleh berhala-berhala lain. Mampukanlah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak dan sabda-Mu, agar akhirnya kami terarah hanya pada kehendak-Mu. Biarlah kami seperti anak-anak kecil yang menggantungkan diri padamu, sehingga kami hanya menjalankan perintah, sabda dan kehendak-Mu. Bantulah iman umat-Mu yang kadang lemah. Kuatkanlah agar kami tidak mengikuti ego kami, mengikuti kehendak-Mu yang senantiasa kami dengarkan, kami renungkan. Semoga umat-Mu semakin beriman dan berani mengandalkan hanya Engkau, sehingga kelak boleh bersatu dengan-Mu dalam surga abadi. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Mereka yang jatuh, bangunkanlah. Yang ragu-ragu, kuatkanlah. Semoga umat-Mu dengan mengandalkan Engkau akhirnya semakin mampu untuk setia kepada kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya menghimbau, menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik demi melawan penyakit-penyakit, terutama virus corona. Dengan memakai masker, kita menjaga diri sendiri dan orang lain, sehingga kita betul-betul peduli kepada sesama. Saya masih mengingatkan, ngangsu banyu di BBR telah dibuka tadi malam. Silakan panjenengan hari ini untuk bisa ke sana melihat pameran lukisan, produk-produk BBR dan jajanan sorpring atau ngisorpring. Besok ada kebangsaan ngangsu banyunya, dan juga banyak hal yang bisa kita ambil. Berbagai tari-tarian juga akan ditampilkan. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk mengembangkan budaya yang sungguh perlu bagi kita. Saya masih mengundang untuk ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba dan pertandingan dalam rangka ulang tahun paroki kita. Kita sambut seluruh rangkaian itu dengan sukacita, agar akhirnya kita sebagai warga paroki ikut bersukacita atas ulang tahun paroki kita. Terima kasih kepada siapa saja yang telah mendukung gereja dengan caranya masing-masing, termasuk pengisian gedung serbaguna kita, gedung Marilla Salet, dan gedung Berti 1, 2, dan 3. Pelan tapi pasti sudah mulai dipenuhi, sehingga harapannya bisa dipakai dengan nyaman. Semua ruangan sudah ber-AC, kursi beberapa sudah ada. Mari kita terus peduli kepada gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.